Pak Farhan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Ani, Gimana kabarnya Pak Farhan? Sehat? alhamdulillah sehat, luar biasa Bu Ani. Bu Ani sendiri sehat? Alhamdulillah sehat Pak Farhan. Sesuai dengan janji temu kita di WA tempo hari ini. Jadi hari ini saya datang ke sekolah Pak Farhan untuk melakukan observasi terhadap proses coaching yang akan Pak Farhan laksanakan dengan rekan sejawat. Nah, baik Pak Farhan, sebelum Pak Farhan melakukan coaching, saya ingin memberitahukan, menyampaikan rubrik penilaian yang Pak Farhan perlu tahu juga terkait bagaimana proses coaching yang akan Bapak lakukan dengan rekan sejawat nanti ya. Iya. Baik, yang pertama Pak Farhan yaitu terkait dengan prinsip coaching. Saya rasa Bapak sudah paham betul, yaitu nanti ada kemitraan, proses kreatif dan memaksimalkan potensi ya. Nah, selain itu yaitu kompetensi inti Pak Farhan. Jadi nanti dalam proses coaching diharapkan Pak Farhan bisa melakukan presence ya, mendengarkan aktif dan juga mengembangkan memberikan pertanyaan berbobot ya. Jadi kemudian saya berharap bahwa nanti Pak Farhan ketika proses coaching Bapak bisa menggunakan alur tentang ya, yang diantaranya ada tujuan, kemudian identifikasi, rencana aksi dan juga tanggung jawab ya. Bisa dipahami Pak Farhan? Bisa. Baiklah, kalau begitu saya akan mengajukan beberapa pertanyaan ya Pak Iya, Farhan. siap. Siap ya? Siap. Jadi pertanyaan pertama Bapak, kira-kira kompetensi apa nih yang ingin Bapak kembangkan pada coaching kali ini? Terima kasih Bu atas pertanyaannya. Itu dari 3 kompetensi coaching yang ingin saya kembangkan. Pada dasarnya semua kompetensi saya merasa masih kurang, tetapi untuk hari ini saya ingin berfokus pada mengajukan pertanyaan yang berbobot. Itu karena kadang saya merasa pertanyaan yang saya sampaikan itu kurang maksimal untuk menggali informasi yang ingin saya dapatkan dari rekan. Begitu. Baiklah gitu. Selanjutnya pertanyaan yang kedua nih Bapak, menurut penilaian jenengan bagaimana sih kompetensi dalam memberikan pertanyaan berbobot itu jika di skala mungkin dari 1 sampai 10 kira-kira di skala berapa Bapak? 1 sampai 10 ya? Iya. 6 mungkin Bu. 6 mungkin. Kalau 10 itu paling bagus, 1 itu yang rendah. Saya di kisaran 6 mungkin menurut saya. Pak Farhan mungkin bisa menjelaskan kira-kira posisi 6 itu bagaimana gambaran dari posisi 6 yang Pak Farhan sampaikan tadi? Jadi menurut saya kompetensi saya itu, saya sendiri menilai berada di nilai 6 itu karena di beberapa kali komunikasi dengan teman, komunikasi dengan rekan, saya itu merasa tidak mendapat cukup informasi. Termasuk juga ketika dengan murid, saya ketika menyampaikan beberapa hal, menyampaikan pertanyaan-pertanyaan itu rasanya kok jawaban yang didapat tidak sesuai dengan yang saya harapkan. Saya sudah bertanya, saya sudah mengajukan pertanyaan, tapi jawaban yang didapat kadang berbeda dengan arah yang saya inginkan. Itu yang pertama. Yang kedua, kelengkapan jawaban kadang juga tidak lengkap. Jadi ada sekian pertanyaan, dalam satu pertanyaan ada sekian jawaban yang harusnya muncul, ternyata hanya tersampaikan beberapa. Nah, saya merasa karena itu kompetensi saya anggap berada pada level di 6 dari 10. Baiklah Bapak, jadi dari yang sudah Bapak sampaikan tadi, kira-kira bagaimana nih gambaran ideal kompetensi memberikan pertanyaan berbobot menurut jenengan? Gambaran ideal ya? Iya. Menurut saya idealnya namanya mengajukan pertanyaan berbobot, artinya kita bisa mendapatkan informasi sesuai dengan maksud dari pertanyaan yang diajukan. Semua pertanyaan yang diajukan mendapatkan respon yang
pas, yang sesuai. Kalau bertanya tentang cara, jawabannya juga tentang cara. Kalau bertanya tentang apa, jawabannya ya tentang itu. Nah, tetapi kadang tidak seperti itu. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, ideal itu mengajukan pertanyaan berbobot. Kalau dalam konsep coaching itu kan berarti saya seharusnya saya bisa mengorek informasi dari rekan tentang permasalahan dia, tentang apa aset yang dia miliki, dan tentang bagaimana dia bisa memperbaiki kesalahan itu menggunakan asetnya sendiri. Tetapi dalam pelaksanaannya kadang saya tidak berhasil untuk itu. Jadi idealnya harusnya bisa, tapi ternyata masih ada informasi yang seolah-olah disembunyikan, seolah-olah tidak tersampaikan. Ada teman yang masih malu, berarti saya masih belum bisa mengajukan pertanyaan berbobot dengan benar. Berarti ada informasi yang masih miss dari coaching Ya, ya Bapak ya. miss. Ya, baiklah. Jadi dari observasi yang akan kita lakukan, kira-kira harapan Bapak apa? Nah, harapannya dari observasi itu saya bisa menemukan akar permasalahan. Apa sih sebenarnya akar permasalahan yang saya? Karena kalau saya yang mikir, saya tidak bisa menemukannya. Ini harus dengan bantuan orang lain. Makanya kegiatan ini saya harapkan bisa menemukan akar permasalahan sehingga nanti saya bisa meningkatkan kompetensi khususnya di bagian mengajukan pertanyaan. Baiklah. Baiklah Bapak, tentu saja pertanyaan dari saya untuk sesi pra-observasi ini ya. Bapak sudah menyiapkan ya kunci Sudah. sejawat dan Bapak sudah siap ya? Sudah. Baiklah, silakan Bapak sudah bisa mulai coaching dengan sejawatnya. Baiklah, saya akhiri Bapak nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pak Rio. Iya, Silakan, Pak. Ada yang bisa saya bantu, Pak? Oh iya Pak, ini kemarin kan kita sudah perjanjian ya. Ya, memang Ini saya ada sedikit permasalahan sedikit Pak, berkenaan dengan siswa saya. Karena Bapak tahu sendiri sekarang kan tahun ajaran baru. Ya, Jadi siswa sekarang jadi naik kelas. betul. Nah, kebetulan yang siswa saya itu baru mengenal saya seperti itu. Baru kenal. Iya. Terus, Pak? Nah, dari latar belakang itu, maka saya masih belum memahami, Bapak. Sehingga saya tidak tahu satu-satunya karakter anak-anak. Dan di sana dari 21 anak ternyata 7 anak itu nakal, Pak. Di luar anak-anak biasanya seperti itu. Oh iya. Ya, baik Pak Rio. Sebelumnya mohon maaf, kemarin bukannya saya tidak mau mendengarkan keluhannya Pak Rio ya. Iya. Cuma karena kebetulan hari ini saya ada janji dengan Bu Ani dan kebetulan mau melihat cara saya melakukan coaching, Iya. makanya coaching dengan Pak Rio saya tunda ke hari ini. Iya. Supaya Bu Ani bisa melihat coaching yang kita lakukan. Nah, terkait dengan ini Pak, 7 anak nakal dari 21 di kelas ya Pak? Iya, Oke. benar. Jadi mari kita sepakati dulu bahwa percakapan kita ini tujuannya adalah mau mencari solusi untuk 7 anak yang Bapak kategorikan Iya, nakal ya. iya. Oke. Baik. Nah, yang pertama Pak, sebelum sampai ke sana, Bapak mungkin bisa ceritakan nakal itu gimana Pak yang dilakukan anak-anak ini supaya lebih jelas gitu. Lebih jelas ya. Ya. Kalau menurut saya nakalnya anak usia anak kelas 4 itu kan seharusnya kan kalau dikatakan wajar kan lah. Misalnya ada tugas belum mengerjakan. Nah, ini beda, Pak. Ini lebih ke agresif lagi. Contohnya misalnya si Dani. Nah, si Dani ini sering
terlambat. Sering terlambat, kalau ditanya alasannya macam-macam. Nah, kemudian yang kedua, ini ketika pelajaran tidak mengikuti lah, yang alasan dapat 15 menit nanti izin keluar, kemudian ya banyak alasan lah, mau ke belakang. Nah, dan ternyata setelah itu temannya itu ikut-ikutan. Dari yang 7 itu 6 itu ikut-ikutan. Seperti itu, Pak. Nah, saya sudah menasihati, sudah tetap hal itu dilakukan berkali-kali dan diulang-ulang. Iya. Seperti itu. Itu laki-laki semua, Pak? Atau Laki-laki perempuan? semua. Laki-laki semua Iya. ya. Oh, berarti Dani ya yang pertama, kemudian yang Iya. ikut-ikutan. Ikut-ikutan. Setelah kejadian itu, apa ada upaya yang dilakukan? Ini untuk memastikan upaya berikutnya bukan upaya yang sama. Benar-benar. Yang saya lakukan itu pertama itu kemarin adalah menegur secara lisan. Menegur secara lisan 1-3 kali lah kemarin itu sudah saya menegurnya. Kalau jangan sampai diulangi, nanti saya memberikan kesempatan lagi kepada teman-temannya, karena sebelum masuk itu saya membuat kesepakatan kelas, itu sudah saya lakukan. Namun dengan mungkin karena dirasa enteng ketika melanggar, akhirnya diulangi lagi, bahkan mengajak temannya yang lain, seperti itu. Iya, baik. Ini Pak Rio itu kan YouTuber. Benar. Maaf ini Pak. Iya, Saya soalnya tahu Pak Rio itu YouTuber. Iya. Kemudian ahli IT. Menurut saya di sekolah kita termasuk ahli IT. Menurut Bapak, keahlian itu bisa tidak dimanfaatkan di dalam kegiatan belajar di kelas, Pak? Misalnya ini, Pak. Bisa. Mungkin bisa dijelaskan, Bapak mungkin punya ide memanfaatkan itu kira-kira dalam bentuk apa, Pak? Soalnya kalau saya kan sudah Pak, hampir kan CGP kalau saya, Pak, calon guru pensiun. Iya. Jadi sudah ada luar saya, Pak. Iya. Kalau Bapak kan masih coba mungkin, Pak. Ada ide. Kalau kemarin Pak, itu saya lakukan kalau misalnya dengan menggunakan IT itu, yang pertama saya lakukan, karena ini tahun ajaran baru, Pak, saya menyelipkan materi di FLS itu tentang sekolah ramah anak. Saya menyajikan materi dengan LCD dan laptop, proyektor dan salon itu. Saya memberikan edukasi kepada anak-anak tentang video, bagaimana hal yang tidak boleh dilakukan di sekolah, terutama kekerasan pada anak, seperti itu. Ya, baik Pak. Atau mungkin Pak Rio sudah mencoba menemukan akar masalahnya mungkin, Pak. Apa Pak Rio pernah mendata mungkin ya sebenarnya apa sih permasalahan utama dari Dani sering terlambat, sering izin dan teman-temannya ini, Pak? Iya, Pak. Kemarin saya juga baru-baru ini, Pak, saya kemarin menemui orang tuanya, kunjungan ke rumah orang tuanya. Ternyata di sana orang tuanya bisa. Seperti itu, Pak. Jadi orang tuanya Dani ini ya? Iya, sehingga perhatian kepada anak itu kurang, Pak. Menurut saya dari itu, Pak, mungkin. Baik. Kalau digabung, Pak, misalnya antara ini mungkin ya Pak, Bapak kan ahli IT, kemudian juga mengayomi anak-anak. Mungkin rencana apa yang akan Bapak lakukan ke depan? Rencananya? Iya, Pak. Yang saya ingin lakukan nanti ke depannya mungkin akan berkolaborasi dengan kepala sekolah ya, Pak. Dalam hal ini saya ingin meminta dukungan kepada kepala sekolah untuk menyelesaikan permasalahan yang saya hadapi ini. Kemudian saya akan berkolaborasi dengan rekan guru sejawat, terutama yang teman guru yang menangani atau mengalami hal yang sama, hal yang serupa seperti ini. Ya. Jadi saya bisa berkolaborasi dengan teman guru. Kemudian yang akan saya lakukan lagi berkolaborasi dengan wali murid.
terutama lingkungan sekitar, karena latar belakang inilah yang nanti akan juga mungkin akan membentuk siswa kenapa hal itu terjadi seperti itu. Iya, iya. Baik. Luar biasa sekali rencananya Pak Rio. Ya. Saya kira ini sebuah rencana yang bagus. Siap. Kapan kira-kira akan direalisasikan Pak? Besok saya langsung kerja. Besok ya? Iya, kunjungan ke orang tuanya. Yang ke orang tua dulu Iya. ya? Oke, ya besok yang ke wali murid. Kalau dengan guru Pak? Dengan Rencananya guru kapan? saya langsung besok, Pak. Oke, baik. Terakhir Pak Rio, saya tanya komitmennya. Kira-kira apa yang bisa saya lakukan, yang bisa saya bantu supaya Pak Rio berkomitmen untuk melakukan ini tapi sampai selesai. Gak cuma memulai cepat tapi sampai selesai. Kira-kira Menurut saya itu yang dibutuhkan ini Pak, pendampingan Pak. Nanti ke depan terutama untuk kalau memang dibutuhkan, benar-benar dibutuhkan tentang psikologi anak, nanti mohon dukungannya Pak. Siap. Ya, baik. Sudah ya Pak Rio, berarti cukup ini ya, terjawab semua rencana sudah ada ya Pak Rio. Alhamdulillah Pak, ini saya sudah lega ini. Oke, alhamdulillah. Kalau begitu percakapan ini bisa diselesaikan berarti ya? Iya. Siap. Terima kasih Pak Rio karena sudah bersedia untuk jujur dan menjadikan saya sebagai rekan dalam mencari solusi. Silahkan kalau ada hal-hal lain yang perlu disampaikan di waktu lain, waktu berikutnya, saya pasti akan siap membantu. Ya, Pak, saya terima kasih banyak Pak, ini sudah dibantu saya juga Pak. Jadi permasalahan bisa diatasi. Saya mohon diri, Bu, mohon diri. Dicicipi dulu Pak. Oh, sudah Pak, terima kasih Pak. Ya. Saya langsung ya Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah Pak Farhan, melanjutkan percakapannya tadi ya. Tadi kita sudah melaksanakan pra-observasi. Nah, tadi Pak Farhan juga sudah melakukan coaching dengan rekan sejawat. Nah, sekarang waktunya saya untuk kita bicarakan tentang pasca observasi, Pak Farhan. Iya. Nah, bagaimana perasaannya Pak Farhan? Tadi agak bingung Bu, karena tidak terbiasa ada yang lihat. Ya, biasanya kalau coaching dengan teman, ada teman minta bantuan ya dijawab, sesuai dengan itu. Tapi tadi kan ada Bu Ani di sebelah, jadi kayak agak sedikit grogi gitu. Jadi belum terbiasa ya, Ya. Pak ya. Tapi nanti lambat laun juga pasti terbiasa ya. Siap. Tapi tadi lancar kan ya Pak Farhan? Alhamdulillah lancar. Oke. Tadi saya juga melihat Pak Farhan sangat lancar dalam melakukan proses coaching ya Pak Farhan. Nah, ada yang ingin saya tanyakan nih Pak Farhan. Jadi bagaimana Pak Farhan menilai sendiri performa tadi? Selain Pak Farhan tadi merasa grogi karena ada saya, mungkin ada lagi yang Bapak sampaikan terkait proses coaching tadi? Ya. Kalau prosesnya saya kira alhamdulillah Bu berjalan lancar. Selain dari sisi prinsipnya, terutama alurnya tadi sudah terlihat, alurnya saya merasa sudah terpenuhi semua alur kita, tujuannya sudah tersampaikan, identifikasi sudah, saya juga sudah menanyakan rencana, kemudian juga merencanakan tanggung jawab dan komitmen sudah alhamdulillah. Terkait dengan prinsip kemitraan, saya baik secara lisan maupun di hati, saya menganggap Pak Rio itu sebagai teman, sebagai saudara bahkan, sehingga proses tadi berjalan sesuai dengan prinsip kemitraan. Kemudian prosesnya juga proses kreatif, saya juga menanyakan banyak alternatif, tidak hanya satu. Kemudian juga saya mencoba memaksimalkan potensi dari Pak Rio. Saya tahu Pak Rio itu memang
keahliannya di bidang IT memang dari dulu, makanya dia yang ngurusi dapodik-nya sekolah, ngurusi internetnya sekolah, pokoknya semua sekolah ini hampir semuanya diserahkan kepada Pak Rio. Untungnya sehat-sehat saja, alhamdulillah. Juga terkait dengan kompetensi inti coaching, saya alhamdulillah merasa sudah bisa untuk hadir penuh, mendengarkan Pak Rio dengan aktif. Saya sudah laksanakan, mengajukan pertanyaan berbobot. Alhamdulillah, walaupun mungkin terselip juga pertanyaan-pertanyaan yang kurang berbobot, tapi saya sudah mengupayakan setiap pertanyaan itu adalah pertanyaan yang berbobot. Saya kira. Oke, baik Pak Farhan. Tadi saya sebenarnya juga melihat sendiri ya bagaimana proses coaching yang dilaksanakan oleh Pak Farhan. Nah, Pak Farhan, saya izin menyampaikan hasil dari pengamatan saya, boleh? Iya. Oke. Nah, jadi berdasarkan hasil pengamatan saya, Pak Farhan, jadi proses coaching yang tadi itu yang Pak Farhan lakukan dengan Pak Rio, betul? Ya, ya. Nah, itu sudah saya rasa sudah sesuai dengan alur kita, Bapak. Jadi Bapak tadi sudah menanyakan tujuan dari dari coaching tadi apa gitu. Jadi betul sekali seperti yang Pak Farhan refleksikan tadi. Kemudian Pak Farhan tadi dengan piawainya mengidentifikasi ya, jadi memetakan masalah yang terjadi yang dialami oleh Pak Rio. Kemudian Bapak juga menanyakan rencana-rencananya, langkahnya, dan berikut komitmen yang akan Pak Rio ambil. Kemudian Pak Farhan juga sudah menerapkan prinsip coaching, betul sekali. Jadi Pak Farhan di situ ada kemitraan, ada Pak Farhan mengenali apa kira-kira tujuan dan arah dari percakapan tersebut. Kemudian Pak Farhan juga tadi saya mencatat Pak Farhan sudah melakukan proses kreatif ada di situ dengan memberikan pertanyaan-pertanyaan yang akhirnya memunculkan alternatif solusi kepada Pak Rio, sehingga Pak Rio itu menemukan solusi apa dari permasalahan yang dihadapinya. Kemudian juga betul memaksimalkan potensi yang ada dalam Pak Rio, sehingga Pak Rio bisa menemukan aset dan akhirnya terjawab kira-kira solusi dari masalahnya apa. Kemudian di situ yang terakhir adalah kompetensi inti. Tadi saya sudah mengamati jenengan sudah presence dan mendengar aktif, terbukti bahwa Pak Farhan tadi mencatat gitu apa yang Pak Rio sampaikan, mencatat itu. Terus kemudian Pak Farhan juga memberikan pertanyaan berbobot kepada Pak Rio, sehingga Pak Rio itu dengan leluasa mengungkapkan permasalahannya, jadi tidak sungkan, kemudian tidak ada gap. Pak Rio menyampaikan permasalahannya dengan gamblang seperti itu, Pak. Namun Pak Farhan kan tidak ada gading yang tak retak ya. Mohon izin. Yang pecah juga ada. Iya. Nah, mohon izin Pak Farhan, saya ingin menyampaikan tadi sebenarnya sudah luar biasa nih Pak Farhan. Cuma ada satu tadi itu yang saya jadikan catatan. Jadi Pak Farhan ketika memberikan pertanyaan, Pak Farhan sebenarnya sudah present nih, sudah mendengarkan aktif. Cuma ketika memberikan pertanyaan itu Pak Farhan tidak menatap Pak Rio. Nah, sepertinya Pak Farhan kurang menatap Pak Rio tadi ya. Jadi Pak Farhan mencatat kira-kira apa yang penting, tapi kemudian Pak Farhan mungkin agak lupa untuk melihat ke Pak Rio seperti itu. Hanya itu saja Pak Farhan, yang lainnya sudah berjalan dengan baik ya Pak Farhan. Ya. Seperti itu. Nah, baik Pak Farhan, kira-kira dari yang sudah dilakukan tadi apa nih rencana atau tindakan selanjutnya Pak Farhan? Ya, karena seperti yang disampaikan tadi tidak ada gading yang tak retak, ya pasti ada kekurangan, ada banyak yang perlu diperbaiki. Makanya nanti setelah ini mungkin saya tetap akan berusaha
untuk proses coaching yang saya lakukan kalau ada teman yang membutuhkan akan tetap saya laksanakan, tetapi di sisi lain saya juga akan melihat, mencari banyak-banyak contoh, membaca banyak-banyak literasi supaya proses coaching yang saya lakukan itu menjadi lebih baik, lebih efektif dan lebih bermanfaat lagi. Baik Pak Farhan, pertanyaan terakhir nih ya, diizin. Nah, kira-kira Pak Farhan apa yang Bapak dapatkan dari proses coaching ini? Yang saya dapatkan dari proses ini adalah yang pertama lega. Lega itu maknanya adalah saya mendapatkan masukan dari ibu terkait dengan apa yang kurang. Itu adalah sesuatu hal yang sangat penting dalam rangka meningkatkan kompetensi yang saya miliki, sehingga saya tidak merasa saya sudah benar, tidak ada salahnya. Takutnya kan seperti itu. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, dari apa yang ibu sampaikan tadi, saya menjadi lebih memikirkan bahwa saya juga dalam meningkatkan kompetensi itu harus dilakukan terus menerus. Iya, betul Pak Farhan. Jadi proses coaching ini membutuhkan latihan ya Pak Farhan, sehingga nantinya dengan latihan tersebut maka akan terbiasa ya untuk melakukan proses coaching ini, sehingga Pak Farhan bisa memberikan pertanyaan berbobot. Iya. Baik Pak Farhan, saya kira itu saja yang bisa saya sampaikan kepada Pak Farhan. Terima kasih Semangat banyak. ya Pak Farhan. Siap. Ya, jangan Semangat. pernah lelah untuk selalu berbagi dengan rekan sejawat. Siap. Ya, saya kira itu saja. Oke, sampai jumpa di pertemuan selanjutnya ya Pak Farhan. Siap. Di observasi selanjutnya.